Halo pemirsa, Anda menyaksikan berita nasional terkini bersama saya, Ajeng Tiara. Pemirsa, kali ini kami akan mengajak Anda untuk memperbarui informasi terkini yang telah dihimpun oleh tim redaksi kami. Berikut informasinya untuk Anda. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah anggota Kabinet Merah Putih di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Minggu 23 November 2025. Rapat tersebut membahas sejumlah isu strategis mengenai penertiban dan penegakan hukum di sektor hutan hingga tambang. Rapat terbatas ini dihadiri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, dan Ketua PPATK Ivan Yustiavandana. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo mengulas hasil kerja serta rencana tindak lanjut Satgas Penertiban Kawasan Hutan dan Pertambangan. Pembahasan juga mengarah pada konsekuensi hukum atas pelanggaran dan aktivitas ilegal di sektor kehutanan dan pertambangan, termasuk penanganan kawasan ilegal yang selama ini sulit dijangkau aparat. Dalam keterangan resmi, Sekretariat Kabinet Prabowo menegaskan komitmen untuk menjalankan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kekayaan alam Indonesia harus dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Petugas PT Kereta Api Indonesia Daob 1 Jakarta mendatangi perlintasan Menteng Tanggulun, Jakarta Pusat lantaran ada temuan rumaja jalur kereta api atau ruang manfaat jalur kereta api yang nyaris longsor. Di sejumlah titik rumaja sepanjang 300 meter antara stasiun Manggarai dengan stasiun Sudirman mengalami penurunan tanah, kemiringan turap serta terdapat bongkahan tanah dipenuhi tumpukan sampah. Curah hujan tinggi beberapa hari terakhir di Jakarta membuat penurunan tanah di bantaran rel. Diperparah ada bangunan liar di lokasi membuat air hujan tak mampu mengalir dengan baik. Kondisi ini membahayakan keselamatan warga sekitar serta perjalanan kereta api. Mencegah longsor di jalur kereta, petugas memperbaiki dan membongkar gundukan tanah penuh material sampah dan melakukan peremajaan turap. Karena ada beberapa titik yang potensi longsor. Namun setelah kami lakukan pengecekan sebelumnya bahwa di area tersebut ada beberapa bangunan, baik bangunan umum maupun bangunan rumah pribadi yang ditempati oleh warga, itu berada di area rumaja dan rumija. Nantinya, KAI Daob 1 bekerja sama dengan pemerintah setempat akan menertibkan bangunan liar berdiri di sepanjang bantaran rel dengan radius 5 meter dari jalur kereta. Berdasarkan Undang-Undang Perkeretaapian, setiap orang melakukan kegiatan atau mendirikan bangunan di ruang manfaat jalur kereta api bisa dipidana selama 3 bulan penjara atau denda sebesar 15 juta rupiah. Dio Malau, Berita Nasional TV. Demikian berita nasional terkini, saya Ajeng Tiara, sampai jumpa.